volume produksi tertentu atau jumlah tertentu itu dapat menderita kerugian dikarenakan penghasilan penjualannya hanya mampu menutup biaya variabel saja dan hanya bisa menutup sebagian kecil daripada biaya tetap. Ada kalanya ya perusahaan dengan memproduksi sedikit gitu ya atau produksi tertentu dengan jumlah tertentu dia sebetulnya rugi ya walaupun dia masih bisa berproduksi tapi ujung-ujungnya dia rugi. Kenapa? Karena dia hanya mampu dari volume penjualannya kemudian dijual, dia hanya mampu untuk menutupi biaya-biaya yang sudah dikeluarkan, baik itu biaya variabel maupun sebagian daripada biaya tetap, gitu ya. Break-even point itu menyatakan bahwa volume penjualan di mana total penghasilan tepat pada sama besarnya dengan total biaya yang harus dikeluarkan. Namanya break-even point itu total pendapatan sama dengan total biaya atau sama dengan nol ya. Kita ibaratnya adalah cuma kerja bakti saja. Nah, itu namanya break-even point tapi nggak rugi, nggak untung. Itu titik break even ya. Jadi total penjualan sama dengan total biaya yang dikeluarkan. Kita nggak untung, tapi juga nggak rugi. Break even point menyatakan volume penjualan di mana ya tidak memperoleh keuntungan dan juga tidak memperoleh kerugian. Atau kalau dari persamaannya BEP sama dengan total revenue atau total pendapatan sama dengan total cost. Itu ya dari apanya persamaannya. Kemudian ada istilah contribution margin. Apa itu contribution margin? Contribution margin adalah selisih antara penghasilan penjualan dan biaya variabel yang merupakan jumlah untuk menutup biaya tetap dan keuntungan. Jadi margin itu adalah keuntungan yang diinginkan oleh si penjual dari harga jual yang ditetapkan. Ya, kan ada modalnya berapa, kemudian menjadi harga jual. Itu ya. Kemudian perusahaan akan memperoleh keuntungan hasil penjualannya dari biaya tetapnya. Biaya tetap yang berarti total penghasilan penjualan harus lebih besar daripada total biaya. Betul ya? Kalau Anda untung, berarti pendapatannya harus lebih besar daripada biayanya. Itu ya. Atau kalau dalam hal ini, break even point itu posisinya adalah dia hanya mampu melunasi atau mampu membayar atau membiayai fixed cost saja atau biaya tetap atau total revenue-nya ya. Kemudian asumsi, gimana? Sebentar. Asumsi break even point yang digunakan untuk menganalisis yang pertama adalah namanya kita mau menganalisis suatu perhitungan ya atau memperhitungkan sesuatu, berarti kita harus tentukan dulu asumsi-asumsi yang kita gunakan. Contoh, di dalam namanya perusahaan otomatis biaya itu tergolongnya banyak ya, jenis-jenisnya ya. Tapi seluruh biaya yang dikeluarkan dalam perusahaan kita golongkan, kita klasifikasikan hanya terdapat dua biaya saja, yaitu biaya variabel dan biaya tetap. Ya, contoh kita kan di perusahaan ada biaya buat bahan baku, ada bayar karyawan, ada bayar listrik, ada biaya transportasinya, ada biaya akomodasi, ada angkut, ada biaya pajak, ada biaya apa utang misalnya ya, kita bayar utang dan lain sebagainya. Nah, semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan itu kita golongkan menjadi dua, hanya biaya tetap dan biaya variabel saja. Apa yang termasuk dalam biaya tetap? Biaya tetap itu biaya yang jumlahnya tidak berubah-ubah. Ya, tetap segitu aja meskipun volume penjualannya berubah. Contoh, produksinya kita 1.000, biaya tetapnya sama. Kita memproduksi 1 juta unit, biaya tetapnya sama, gitu ya. Jadi biaya tetap adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dengan jumlah yang tetap tanpa dipengaruhi oleh volume produksinya atau volume kegiatannya, ya. Tapi kalau biaya variabel adalah biaya yang berubah sesuai dengan proporsinya
sesuai dengan volume produksi, sesuai dengan volume kegiatan. Ya, itu dimaksud dengan biaya variabel. Jadi biaya yang ditetapkan tadi digolongkan menjadi dua, biaya tetap dan biaya variabel, di mana disesuaikan dengan jumlah volume produksinya. Kalau misalnya yang biaya variabel, tapi kalau yang produksi, yang biaya tetap itu tidak dipengaruhi oleh volume penjualan. Jadi nggak berubah ya. Total biaya variabel itu berubah secara proporsional dengan volume produksi atau penjualan. Sedangkan total biaya variabel per unitnya tetap konstan. Maksudnya gimana? Contoh saya memproduksi 1000 unit. Nah, diketahui biaya variabel satu unitnya itu Rp100. Nah, maka volume produksinya berapa? Total biaya variabelnya berarti Rp100 dikalikan 1000 unit. Ya kan ya? Tapi per unitnya apakah biaya variabelnya berubah? Tidak ya, tetap konstan yaitu cuma Rp100. Nah, itu berarti secara unitnya tetap sama yaitu Rp100, tetapi ditotalkannya nanti berubah. Oke. Kemudian total biaya tetap secara keseluruhan itu sama besarnya, tetapi kalau dihitung per unitnya nanti berbeda. Contoh, saya buat gaji manajemen, namanya manajemen itu namanya biaya tetap ya, direktur dan manajemennya. Misalnya gajinya 20 juta. Nah, 20 juta setiap bulannya. Ya, kita bayar 20 juta, 20 juta, 20 juta. Nah, di bulan pertama contohnya kita memproduksi 1000. Maka yang 20 juta dibagi 1000. Hasilnya 20.000, ya kan ya? Berarti biaya tetap per unitnya 20.000. Kalau bulan kedua ternyata kita memproduksinya adalah cuma 500. Berarti biaya tetapnya tadi berapa? 20 juta dibagi 500, gitu kan ya? Otomatis berubah ya, biaya tetap per unitnya jadi berubah dibandingkan dengan yang pada saat kita memproduksi yang 1000 unit, begitu ya. Secara totalnya sama, tapi kalau kita hitung per unitnya akan berbeda. Nah, kemudian asumsi yang keempat, harga jual per unit tidak akan berubah selama periode penelitian atau pada saat periode analisis. Contohnya diketahui pada tahun 2023, harga jual barang A adalah sebesar 10.000. Maka selama 2023 nggak boleh berubah harga jualnya. Karena kalau berubah berarti nanti harus dilakukan analisis kembali. Gitu ya. Jadi ini asumsi-asumsi yang digunakan dalam menghitung atau menggunakan BEP atau analisis BEP. Baik, selanjutnya asumsi yang selanjutnya, perusahaan hanya membuat atau menjual satu jenis produk saja. Jadi yang kita analisis itu produknya itu cuma satu unit saja. Nah, nanti kalau ternyata perusahaan memproduksi lebih dari satu, bagaimana? Jadi namanya ada sales mix ya, atau penjualan dengan kategori yang berbeda, lebih dari satu. Tetapi nanti secara periodiknya dia tetap harus sama. Kalau cuma dua unit saja, ya 2 unit sampai dengan akhir tahun gitu ya, selama periode analisis. Kemudian kapasitas produksi pabrik relatif konstan. Artinya apa? Artinya tidak ada masalah di pabrik. Kalau misalnya kita bisa memproduksi 1000, ya asumsinya tanpa ada masalah apapun, produksi di pabrik tersebut mampu menghasilkan 1000 unit gitu ya. Jadi kapasitas produksinya pabriknya secara diketahui secara konstan atau relatif konstan. Kemudian harga faktor produksi juga relatif konstan, efisiensi produksi tidak berubah. Jadi nggak ada efisiensi, contohnya nggak ada uang lembur. Misalnya nggak ada pengurangan lembur. Contohnya kan ada biaya karyawan yang variabel ya, operatornya kita pada saat kita memproduksi banyak, karyawannya suruh lembur gitu. Jadi nggak ada istilah yang seperti itu. Padahal kalau realnya kan ada ya, tetapi diketahui biaya sekian terjadi hasil produksinya sekian gitu aja. Kemudian perubahan pada persediaan awal dan akhir jumlahnya tidak berarti. Artinya ada persediaan awal dan persediaan akhir tidak dijadikan sebagai catatan penilaian yang nanti akan kita jadikan sebagai dasar analisis BEP. Kemudian volume merupakan faktor satu-satunya mempengaruhi biaya. Kan biaya sebetulnya banyak ya faktor yang mempengaruhi besar kecilnya ya. Tapi dalam analisis BEP, asumsinya
biaya ini dipengaruhi oleh produksinya. Semakin banyak produksi, semakin banyak biayanya, gitu ya, asumsinya ya. Ini yang akan kita jadikan sebagai asumsi analisis. Kenapa kita harus Oke, sebentar, sebentar. Keterbatasan daripada break even point tadi perlu asumsi. Kenapa perlu asumsi? Karena memang banyak kondisi-kondisi yang tidak bisa kita handle di luar sana, ya, yang nantinya justru akan membiaskan hasil analisis kita. Jadi perlu asumsi sehingga nanti kalau terjadi apa penyelewengan atau kecenderungan, misalnya lebih kecil atau lebih besar, bisa dianalisis kembali gitu ya. Kemudian bersifat statis, artinya analisis ini hanya digunakan pada titik tertentu, pada saat kondisi A, pada saat kondisi B, pada saat kondisi C. Jadi nanti realisasinya lebih mendekati yang mana, Anda harus yang membuat keputusannya gitu ya. Ini sifatnya statis. Tidak digunakan untuk mengambil keputusan akhir, hanya sebagai pertimbangan saja. Tidak menyediakan pengujian aliran kas yang baik karena tidak faktornya adalah bukan cash flow. Kemudian kurang memperhatikan risiko yang terjadi selama masa penjualan. Kita abaikan risiko-risikonya, ya. Contoh, kita menjual 1.000 unit. Berarti asumsinya ya 1.000 unit yang terjual. Kita nggak mikirin ada kompetitor lain, ada misalnya apa eh, kerusakan kerusakan produk sehingga kita nggak bisa jual 1.000 unit dan lain sebagainya, kita nggak bahas di sini ya. Asumsinya ya kita sempurna gitu dalam hal maksinya sempurna atau relatif konstan. Kemudian manfaat break even point yang bisa memprediksi jumlah laba yang diinginkan atau yang ingin dicapai oleh perusahaan ya dari hasil break even point ini. Posisi laba rugi perusahaan bisa ditentukan. Penjualan minimal yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian juga bisa diprediksi gitu ya. Kemudian menentukan jumlah penjualan yang harus dicapai, kemudian untuk memperoleh keuntungan tertentu. Contoh kita harus jual berapa sih bisa biar kita labanya jadi naik gitu ya atau naik turun. Sebentar ya, saya mau nyari colokan dulu ini eh apanya? Baterainya sudah mulai. Bentar. Baik, kita lanjutkan. Oke, tujuan daripada break even point adalah penggunaan analisis break even. Ada beberapa tujuan yang dapat dicapai dari perhitungan ini ya. Contohnya kita mendesain spesifikasi produk. Ada nanti ketika kita menganalisis suatu produk, apakah produk ini menguntungkan atau tidak, itu bisa diketahui dengan salah satunya menggunakan analisis break-even ya. Mana produk unggulan, mana yang produk yang perlu diinovasi, perlu inovasi atau perlu kembangkan lagi sehingga nanti menghasilkan keuntungan yang sesuai dengan target yang diinginkan. Kemudian yang kedua menentukan harga jual per unit atau per satuan sehingga diketahui bisa, oh ya kalau misalnya harga jualnya sekian masih aman atau tidak ya. Contoh ada kompetitor dengan harga yang sama, dengan barang yang sama, harga yang sama aman atau tidak bagi keuntungan perusahaan dan seterusnya ya.
Yang ketiga juga dapat digunakan untuk menentukan jumlah produksi atau penjualan minimal agar tidak mengalami kerugian. Jadi kita ketika mau memproduksi suatu barang, itu kita harus terlebih dahulu menghitung minimal produksi yang harus kita capai itu atau kita produksi itu berapa unit, berapa jumlahnya, biar aman ya, atau biar tidak mengalami kerugian, gitu ya. Kemudian yang keempat ada memaksimalkan jumlah produksi. Kalau dalam hal ini ada perhitungan khusus ya, ketika Anda mau memproduksi suatu barang, apakah bisa dimaksimalkan dengan biaya atau kos yang lebih rendah, bisa atau tidak ya, dengan analisis break-even point. Kemudian yang kelima, otomatis juga merencanakan laba yang diinginkan, tadi sesuai dengan tujuan awal daripada break-even point, salah satunya adalah untuk menghitung target laba yang diinginkan. Ya, cara untuk break-even point, cara perhitungannya ada dua ya, secara matematis dan secara grafik. Tapi yang paling saya tekankan itu secara matematis dulu ya. Baru kemudian nanti kita akan memperlihatkan efek daripada perubahan beberapa faktor di dalam BEP, misalnya perubahan harga jual atau perubahan sales untuk sales mix pada BEP. Oke, kita mulai dari yang menggunakan rumus matematis. Rumus BEP kan tadi diketahui bahwa posisinya adalah total revenue sama dengan total cost. Betul ya? Nah, total revenue sama dengan total cost kita turunkan persamaannya menjadi untuk total revenue itu diperoleh dari price atau harga jual dikali quantity ya. Jadi BEP adalah total revenue di mana total revenue itu diperoleh dari price kali quantity sama dengan total cost. Jadi total pendapatannya hanya mampu menutup total biaya yang dikeluarkan. Total cost-nya terdiri dari apa? Tadi sesuai dengan asumsi yang ada di dalam BEP bahwa semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dibagi menjadi dua ya, total fixed cost dan variable cost. Biaya tetap dan biaya variabel. Maka total cost sama dengan fixed cost ditambah variable cost. Nah, BEP sama dengan P kali Q sama dengan FC ditambah VC. FC-nya adalah fixed cost, VC-nya adalah variable cost. Di mana BEP kalau kita mau memperhitungkan jumlah atau kuantitinya sama dengan variable cost sama dengan fixed cost ya dibagi price dikurangi variable cost per unit. Ini ada di sini ya keterangannya ya. Ini kalau mau mencari BEP secara kuantiti atau jumlahnya, yaitu fixed cost dibagi price dikurangi variable cost per unit. Kalau kita mau mencari price apa BEP dalam rupiah, maka fixed cost-nya dibagi dengan 1 dikurangi variable cost dibagi sales atau dibagi penjualan. Oke, ini adalah rumus dari BEP ya. Nanti Anda harus hafal karena nanti perhitungannya nggak jauh-jauh rumus ini. Kita masuk ke ilustrasi yang pertama. Ada biaya variabel per unit adalah sebesar Rp40. Ada harga jual per unitnya adalah Rp100. Kemudian kapasitas produksi normal maksimalnya adalah 10 tahapnya, ada biaya variabel, ada harga jual, dan ada volume produksinya. Nah, kita masukkan ke dalam rumus BEP. BEP quantity sama dengan fixed cost dibagi price dikurangi variable cost per unit. Fixed cost-nya adalah tadi biaya tetapnya adalah Rp300.000 kita masukkan ke sini. Kemudian untuk price-nya kita masukkan 100. Untuk variabel cost per unitnya kita berapa? 300.000 dibagi Rp60 sama dengan 5.000 unit. Ya, jadi BEP-nya adalah 5.000 unit. Artinya apa sih BEP 5.000 unit? Kalau PT ABC memproduksi kain sebanyak 5.000 unit, itu berarti PT ABC baru dapat BEP atau enggak untung enggak rugi.
cuman hanya bisa menutup biaya yang sudah dikeluarkan saja, yang terdiri dari variabel cost dan fixed cost tadi. Ya. Jadi kalau mau untung berarti bagaimana? Kalau mau untung yang produksinya harus lebih dari 5.000 unit. Gitu ya. Karena kalau baru memproduksi 5.000 unit saja, si PT ABC baru BEP atau tidak untung, tidak rugi. Posisinya nol, kerja bakti aja gitu ya. Nah, kalau untuk rupiahnya berapa? Untuk rupiahnya berarti si BEP akan mendapatkan pendapatan dari penjualan produksinya senilai 50.000 rupiah. 50.000 dari mana? Bisa langsung ya, 10 ribu, 5.000 dibagi 1 dikurangi variable cost-nya adalah 400. 400 dari mana, Bu? 400 adalah dari 40.000. 40 rupiah dikali 1 kan? Halo, saya lanjutkan. Halo, bisa saya lanjutkan? Suara saya terdengar tidak? Dengar ya. Baik, kita lanjutkan. Tadi diketahui variabel cost-nya kan 40 rupiah. Sedangkan unit yang diproduksi adalah 10.000. Kalau normalnya ya, maka kita eh, bisa menghitungnya 40 dikalikan 10.000 sehingga ketemunya adalah 400.000 rupiah. Di total formalnya kan 10.000 unit dikali harga jualnya 100 rupiah sehingga diketahui 1 juta rupiah. Maka 300 dikurangi dibagi 1 dikurangi 400 per 1 juta atau sama dengan 500.000. Kalau lebih gampang bagaimana? Ya 5.000 dikali harga jual. Ya, kalau mau gampangnya BEP dalam rupiah, kita sudah tahu unitnya adalah 5.000, harga jualnya adalah 100 rupiah. Berarti 100 dikalikan 5.000, hasilnya adalah 500.000 rupiah. Baik, ini ilustrasi pertama. Pembuktian bahwa BEP apa penjualan sebanyak 5.000 itu si PT ABC baru mendapatkan BEP yaitu tidak untung tidak rugi ya. Pembuktiannya adalah berikut. Ada volume sebenarnya dan adalah 100 rupiah ya. Harga jualnya 1 dikalikan 5.000 hasil 500.
fixed cost-nya 300 dari mana? Baik, tadi sampai ke pembuktian ya. Pembuktiannya adalah bahwa PT ABC kalau memproduksi 5.000 unit, maka dia mendapatkan laba sebesar 0 rupiah atau tidak untung, tapi juga tidak rugi. Karena apa? Karena total revenue, total pendapatannya mampu menutupi biaya-biaya yang dikeluarkan dari mulai variable cost sampai dengan fixed cost. Ya, sehingga ini kalau BEP secara grafik ya, mungkin saya skip aja ya kalau grafik ya, karena ini harus ada skala pengukuran yang ditetapkan. Oke, sekarang bagaimana perubahan berbagai faktor yang menyebabkan adanya perubahan terhadap BEP? Ada faktor apa saja yang menyebabkan nanti BEP-nya berubah? Yang pertama adalah perubahan harga jual. Analisis BEP digunakan asumsi bahwa harga jual per unitnya adalah tetap konstan. Apabila P-nya ternyata harga jualnya naik, maka efeknya adalah BEP-nya turun. Gitu ya. Kasusnya bagaimana? Excel. Contoh kasusnya seperti apa? Kita 160.000 rupiah dari yang awalnya 100 rupiah gitu ya. Kemudian kapasitasnya sama 10 rupiah. Hitunglah BE. Baik, kita lanjut ya. Oke, tadi di awal kan BEP-nya price-nya itu 100 rupiah. Nah, sekarang yang kedua price adalah 160. Jadi 160 dikurangi 40 hasilnya adalah yang unit. Yang awalnya tadi 5.000 unit ya. Kalau harga jualnya 100 rupiah, BEP-nya 5.000. Kalau harga jualnya 160, BEP-nya menjadi 2.500. Artinya BEP-nya tuh turun. Gitu ya.
Kalau secara rupiah dari mana? Rupiahnya tinggal contohnya yang harga jualnya turun ya. Kalau tadi kan naik dari 100 ke baik, kita lanjut ya. Tadi di awal kan harga jualnya naik dari Rp100 ke 160. Nah, sekarang jadi 80 ya. Dari 100 ke 80 artinya turun. Harga jualnya turun, maka kita analisis kembali. Dikuranginya adalah 7.500 unit. Artinya, apabila si PT ABC memproduksi 7.500 unit, maka PT ABC baru mengalami laba nol ya. Artinya tidak untung, tapi juga tidak rugi. Kalau secara rupiahnya, BEP-nya 600.000. Diperoleh dari mana? Dari 7.500 dikalikan 80 rupiah. Tuh ya. Sehingga BEP rupiahnya menjadi 600. Nah, sekarang Anda bisa lihat harga jualnya 80. Itu turun ya, dari yang 100 ke 80, harga jualnya turun, BEP-nya naik. Ya, naik dari berapa? Dari 5.000 ke 7.500. Ya, ini perubahan harga jual. Sampai di sini ada yang tanyakan?